Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah, berjumpa lagi dalam podcast Educational Talk Universitas Bosowa. Kali ini saya kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah. Saya Nabila Rifka Waluti. Oke, nah masih dalam suasana Ramadan. Kali ini kita akan mengulas salah satu lembaga yang ada di Universitas Bosowa, yaitu Lembaga Dakwah Kampus Al-Furqan Universitas Bosowa. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu anggota dari LDK Al-Furqan Unibos. Halo Kak, Halo Kak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Bisa mungkin diperkenalkan diri terlebih dahulu, Kakak ini siapa, dan dari jurusan mana mungkin bisa diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Baby Oksar. Saya biasa disapa Baby dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Kak. Di LDK Al-Furqan ini jabatan saya sebagai anggota divisi kaderisasi. Anggota divisi kaderisasi. Jadi panggilnya bisa Kak Baby. Iya, Baby. Oke Kak. Kak Baby udah join di LDK sudah dari kapan? Sejak 2023 Kak. 2023. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Oke. Jadi mungkin saya bakal tanya-tanya ini seputar LDK, bakal kepoin apa sih sebenarnya LDK itu di Universitas Bosowa. Nah, bisa mungkin diceritakan lembaga dakwah kampus Al-Furqan ini itu lembaga yang seperti apa? Jadi lembaga dakwah kampus Al-Furqan Unibos ini dari namanya saja ya Kak, lembaga dakwah kampus. Jadi lembaga ini menjadi wadah untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Bosowa yang ingin menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan melalui dakwah. Tapi perlu digarisbawahi di sini Kak, bahwa dakwah ini kan mungkin banyak orang di luar sana ya bilang dakwah itu hanya semata-mata berdiri di atas mimbar, kemudian menyampaikan pidato, ceramah. Tapi di LDK Al-Furqan Unibos ini dakwahnya itu dikemas sedemikian rupa sehingga banyak mahasiswa-mahasiswa yang tertarik. Jadi dakwahnya ini di sini lebih ke amal ma'ruf nahi mungkar, jadi menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh LDK Al-Furqan Unibos itu yang dakwah ini tidak mengartikan dakwah ini semata-mata berdiri di atas mimbar kemudian menyampaikan pidato, tapi banyak melalui kegiatan-kegiatan yang sering juga diadakan LDK Al-Furqan Unibos Kak. Oke, berarti cara penyampaian dakwahnya ini mungkin kayak ala-ala Gen Z. Iya, ala-ala Gen Z. Disesuaikan dengan perkembangan zaman Kak. Oke. Nah, kalau untuk visi dan misi sendiri dari LDK, kan biasanya kalau lembaga manapun pasti memiliki visi dan misi. Nah, boleh diungkapkan Kak, apa sih visi dan misi dari LDK Al-Furqan Unibos? Kalau visinya sendiri itu eksis sebagai lembaga dakwah kampus yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian menjadikan kampus Universitas Bosowa ini sebagai kampus teladan pada tahun 2030. Itu visinya Kak. Kalau untuk misinya ada? Misinya itu membentuk akidah yang sahih, kemudian ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan akhlakul karim. Kemudian juga menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi lain baik di kampus Unibos, maupun di luar kampus Unibos Kak. Kemudian juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu syar'i, sains, dan penguasaan teknologi Kak. Berarti memang LDK ini tidak hanya sebatas dalam lingkup keagamaan saja? Tidak Kak, ya. Banyak. Oke, nah berbicara tentang program. Nah, pasti mungkin LDK punya beberapa program unggulan. Nah, kira-kira apa sih program unggulan dari LDK sendiri, bisa mungkin diungkapkan? Program unggulan LDK itu yang diadakan setiap minggu ada namanya Install Kak. Islamic Inspiration Talk. Jadi itu LDK mengadakan ngaji bersama setiap Jumatnya, yang dimana setiap Jumat itu LDK Al-Furqan Unibos selalu mengangkat tema-tema yang relate dengan kehidupan Gen Z yang selalu viral, atau tema yang diangkat itu selalu yang lagi tren pada masanya Kak. Jadi kita mengadakan itu dan mengajak seluruh mahasiswa baik di mahasiswa Bosowa maupun luar Kak untuk mari sama-sama mendiskusikan atau menyurahkan isi hatinya dengan solusinya itu solusi dari Islam Kak. Jadi setiap Jumat kami adakan Islam atau Install atau Islamic Inspiration Talk. Itu program rutinnya Kak? Iya, setiap minggu. Tapi selain itu juga kami juga pernah mengadakan pesantren Ramadan Kak baru-baru ini, dan itu
tidak hanya dilakukan di Universitas Bosowa, tapi di luar kampus Universitas Bosowa juga kami mengadakan kerjasama dengan lembaga dakwah kampus seperti UMI dan kampus-kampus lain yang ada di Makassar. Terus kami melakukan pesantren Ramadan itu bisa bermalam 1 malam Kak. Jadi di situ selain kami menikmati alam, kami juga belajar tentang agama. Berarti memang balance ya. Ya, balance Kak. Amin. Oke. Oh ya, tadi berbicara tentang kolaborasi. Kolaborasi apa saja yang pernah dijalankan oleh LDK Al-Furqan Unibos dengan lembaga lain gitu? Bisa mungkin diceritakan? Kalau di sesama organisasi dalam kampus itu kami pernah mengadakan dengan HMI bedah buku Kak. Jadi di situ kami kolaborasi untuk membahas suatu buku. Kemudian selain itu juga kami pernah kolaborasi juga untuk, namanya kami sebutnya Temu LDK Kak. Jadi berbagai lembaga-lembaga dakwah kampus yang ada di Makassar. Kemudian kami mengangkat tema-tema yang masih hangat-hangatnya diperbincangkan. Kemudian kami menarik solusi yang sesuai dengan ajaran Islam, sunnah Rasulullah, begitu Kak. Oke. Nah, oke. Tadi kan kita bahas soal program-programnya, bagaimana program dengan lembaga lain. Nah, kalau kita beralih ke internalnya nih. Nah, dalam struktur kepengurusan ada kan pasti Kak? Iya. Nah, itu dalamnya ada siapa aja kalau boleh tahu? Ya, pasti ada ketua, yang paling atas ya ketua, kemudian ada sekretaris, bendahara, kemudian kami tuh di LDK Al-Furqan cuma ada 3 divisi. Yang pertama divisi kaderisasi, kemudian kemuslimahan, dan ketiga itu divisi dakwah Kak. Itu tiap-tiap divisinya apa aja yang mereka lakukan? Gitu. Jadi kalau yang untuk kaderisasi ini dari namanya saja ya Kak, terima kader-kader baru. Tapi kaderisasi di lembaga dakwah kampus itu Al-Furqan Unibos itu sama sekali tidak ada kekerasan, bahkan justru mendekatkan diri lah kepada Allah, itu kaderisasinya. Kemudian ada kemuslimahan yang merencanakan kegiatan-kegiatan dakwah yang akan dilakukan. Kemudian yang divisi dakwah ini yang kemudian menyiarkan Kak, menyiarkan kegiatan-kegiatannya atau sekaligus dakwah di dalamnya Kak dimasukkan. Jadi pintar-pintarnya ini kader-kader di divisi dakwah ini untuk menyampaikan dakwah di segala bentuk situasi Kak. Iya. Kemarin juga saya sempat lihat di Instagramnya kayak banyak mengadakan live Instagram gitu ya. Iya, jadi misalkan Kak, kemarin kan misal ada beberapa kendala nih tidak jadi melakukan yang kajian setiap Jumatnya tadi. Jadi kami tuh tidak berhenti atau tidak vakum. Jadi kami bisa mengadakan kajian online, bisa via Zoom atau Google Meet, atau seperti tadi juga Kak mengadakan siaran langsung di Instagramnya LDK Al-Furqan Unibos Kak. Berarti memang sangat ini ya, merambah ke media sosial juga ya. Iya Kak. Sekali LDK ini. Nah, setiap lembaga kan pasti punya hambatan dan tantangan tersendiri gitu kan. Bagi LDK sendiri, apa kira-kira tantangan dan hambatan terbesar selama berjalannya LDK ini? Iya, jujur kalau hambatan itu pasti susah sekali untuk mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk ayo gabung di LDK Al-Furqan Unibos. Ini lembaga yang tidak kampungan gitu, jadi dia ini balance antara kehidupan dunia dan akhirat. Ikut LDK Al-Furqan itu seru, selain kita dapat ilmu agama, juga kita dapat teman baru, terus kita lebih dekat dengan agama kita sendiri Kak. Jadi untuk kendalanya itu Kak masih kurang yang berminat masuk di lembaga dakwah Al-Furqan Unibos. Padahal di dalam LDK Al-Furqan Unibos ini sangat mengajak kita untuk lebih dekat dengan agama dan penciptanya kita Kak. Paling itu sih hambatannya Kak. Kalau masalah kegiatan-kegiatan itu alhamdulillah semua positif Kak. Alhamdulillah. Ya, saya jamin semua itu positif dan lancar-lancar Kak. Tinggal dari mahasiswanya saja nih yang kurang berminat mungkin masuk di dalam itu Kak. Jadi hambatannya itu saja Kak. Padahal bagus banget ini buat mahasiswa ini Mas daftar LDK. Iya, sangat direkomendasikan Kak untuk masuk di LDK Al-Furqan. Tapi apa aja nih persyaratannya yang bisa gabung LDK Al-Furqan Unibos? Itu syaratnya yang paling penting mahasiswa Universitas Bosowa, terus hanya dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa saja sudah bisa. Dan benar-benar
tanpa paksaan lah masuk di LDK Al-Furqan, karena kita tidak butuh pengurus yang numpang nama saja di SK. Pokoknya yang mau berkontribusi di LDK Al-Furqan Unibos ini, Kak. Berarti mahasiswa-mahasiswa ini bos bisa daftar ya? Iya, bisa Nah, daftar hanya sini. menunjukkan KTM saja, iya. Oke. Tapi sebenarnya apa sih harapan dari LDK buat berkontribusi besar bagi Universitas Boswa sendiri secara keseluruhan? Jadi harapan LDK Al-Furqan Unibos itu mungkin ini bisa menjadi lembaga yang banyak diminati mahasiswa-mahasiswa. Tapi kalau dari kampus sendiri harapannya apa ya? Karena dari kampus sendiri itu sudah mendukung semua program-program yang dilakukan LDK, baik didanai kah atau tidak. Biasa juga kita untuk postingan-postingan itu kita bantu di dari akun resminya Universitas Boswa. Jadi harapannya ya semoga kedepannya dana-dana yang diberikan kepada LDK Al-Furqan Unibos ini lebih banyak. Jadi kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih besar supaya lembaga dakwah Al-Furqan Unibos ini bisa lebih dikenal di lingkungan kampus ataupun luar kampus. Nah, itu saja sih harapannya. Berarti memang kampus juga alhamdulillah mendukung ya. penuh, Kak. Ya. Okay. Terus apa lagi ya? Kalau dari Baby sendiri nih, apa sih dampak positif yang Baby rasakan setelah masuk di LDK? Dampak positifnya tuh banyak sekali, Kak. Aduh, bisa mungkin diungkapkan semua. Ya, jadi salah satunya itu kita jadi apalagi di lingkungan yang sekarang ini ya, Kak, di Gen Z itu kayaknya kita sudah cukup dikendalikan oleh teknologi. Jadi waktu kita itu banyak tersita di handphone, Kak. Jadi dengan saya masuk di dalam LDK Al-Furqan Unibos ini, saya bisa membagi waktu, membalanskan antara urusan dunia dan akhirat, dunia dan agama saya. Kemudian saya juga punya teman-teman baru teman yang tidak toksik, Kak. Semuanya itu apa ya, yang mendukung, yang positif vibes itu ada semua di LDK Al-Furqan, Kak. Saya dapatkan lingkungan-lingkungan yang support, tidak menjatuhkan mental, itu semua saya dapatkan di lembaga dakwah kampus. Saya menjak masuk di sini terus. Saya juga saya kan seorang yang introvert ya, Kak. Jadi saya punya teman di luar kampus Universitas Boswa, di UMI, di UIN Alauddin, di Unismu, di mana-mana tuh, karena gabung di LDK Al-Furqan Unibos. Tapi lingkungan ini bukan lingkungan yang membawa ke jalan yang tidak baik. Ini lingkungannya positif sekali, Kak. Cocok sekali untuk semua mahasiswa beragama Islam sih, Kak. Oke. Berarti mah kayak dapat keluarga baru. Iya, yang tidak toksik, Kak. Suportif. Nah, mungkin dari LDK sendiri apa sih rencana ke depannya sebagai sebuah lembaga di Universitas Boswa? Jadi rencana ke depannya itu kami pengen buat kegiatan yang besar yang tidak hanya melibatkan organisasi-organisasi di luar kampus, tapi juga terbuka untuk umum seluruh masyarakat di Makassar mungkin atau apa, karena kami ingin mengadakan kajian, mengundang siapa Ustaz Okia atau siapa gitu. Jadi ya, tapi belum kesampaian, mungkin kendala di dana juga sama persiapan-persiapannya kan harus ini ya, Kak, kalau mengundang gitu. Jadi ya itu sih rencananya ke depan, Kak. Ya, semoga bisa terwujud ya. Dari Amin. mahasiswa ini harus dong. Harus join di LDK Al-Furqan Unibos, DM saja atau cek LDK Al-Furqan Unibos, Kak, ada di Instagram. Oke, nah itu dia. Tapi sekarang udah buka. Udah open recruitment. Nah, mahasiswa ini jangan ketinggalan. Ayo. Oke. Apa lagi ya yang mau dibahas ini? Atau dari KBB sendiri ada yang mau disampaikan secara pribadi? Ya, saya mau sampaikan untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Boswa, ayo jangan ragu untuk gabung di LDK Al-Furqan Unibos, lembaga dakwah kampus. Masuk di LDK Al-Furqan itu banyak benefitnya. Tidak membuat kita juga jadi kurang update, teman berkurang, atau takut dipanggil ustazah atau apa. Itu apa ya, kayak ayolah gabung di LDK, jangan pikir apa bahasa orang, pikiran orang sama kita. LDK juga organisasi yang positif, tidak kalah dengan organisasi-organisasi yang lain kayak yang ada di Boswa.
Terus berarti harus memang eksis ya? Iya, eksis. Bisa dicek langsung di Instagram LDK Al-Furqan Jangan Unibos. lupa dicek. Oke. Oke Kak Bibi, mungkin itu aja nih yang tadi kita diskusikan soal LDK Al-Furqan Unibos. Oke pemirsa yang ada di rumah, itulah tadi percakapan saya dengan Kak Bibi mengenai LDK Unibos. Jadi bagi mahasiswa Unibos yang ingin daftar, ayo segera daftar karena dengan join LDK Unibos kalian bisa membalancekan urusan dunia dan juga akhirat. Oh. Baik, saya Nabila Rifka Waludin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.